Halo, nama aku Alisa Septiana Damayanti dari Sosiologi 2019B. Pada kali ini, kita akan membawakan sebuah teori milik Stuart Hall yang berjudul representasi. Sebelum itu, mari kita mengenal sosok Stuart Hall. Stuart Hall sendiri merupakan anak dari keluarga Jamaika kelas menengah. Beliau lahir pada 3 Februari 1932 dan meninggal pada 10 Februari 2014. Ia bersekolah di Collegiate Jamaika, yang mana itu menganut sistem pendidikan yang mirip sekali dengan sistem pendidikan yang ada di Inggris. Di sana, ia mempelajari sastra Inggris dan menerima gelar Master of Arts. Stuart Hall sendiri merupakan teoritis kebudayaan, aktivis politik, dan sosiolog Marxis. Hidup di Inggris sejak tahun 1991. Ia merupakan generasi Windrush. Generasi Windrush itu sendiri merupakan generasi imigran yang berasal dari Karibia yang imigrasi ke Inggris besar-besaran pada tahun 1950-an. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Oxford University dengan sebuah disertasi mengenai Henry James. Akan tapi ia meninggal disertasi ini pada tahun 1957 atau 58. Ia ingin fokus kerja pada dunia politik. Pada tahun 1957, Hall bergabung dengan kampanye pelucutan nuklir, yang mana itu pada kampanye ini ia bertemu dengan sang istri. Pada tahun 1958 hingga 1960, Hall bekerja sebagai guru di sekolah menengah pertama di Inggris dan menjadi guru pada sekolah kerja paket untuk dewasa. Pada tahun 1964, ia menikah dengan Catherine Hall. Di waktu-waktu ini pula, ia memikirkan bahwa ia tidak akan bisa lagi kembali secara permanen ke Karibia. Kemudian pada tahun 1964, diundang oleh Hogarth untuk masuk ke Pusat Kajian Budaya Kontemporer di Universitas Birmingham. Dalam kajian budaya ini, Hall berjasa dalam memperluas kajiannya, luas cakupan budaya, yang mana ia bahkan bisa mengangkat isu ras dan gender, serta turut pula memasukkan ide-ide teoritis budaya Prancis seperti Michel Foucault. Karir akademik Hall menanjak cukup tinggi pada tahun 1964 setelah ia menulis sebuah buku bersama Paddy Winall mengenai institusi film Inggris. Buku ini konon merupakan salah satu buku yang mempelajari film sebagai hiburan dengan serius. Judul filmnya bernama The Popular Art. Hall banyak memberikan pidato dan diskusi mengenai kajian budaya di kancah internasional, termasuk salah satu seri kuliah pada tahun 1983 di Universitas Illinois Urbana-Champaign yang direkam dan beberapa dekade kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul Culture Studies 1983, A Theoretical History, yang terbit pada tahun 2016. Pada tahun kematiannya, yakni pada 2014, ia dikenal sebagai ayah baptis multikultural, yang mana itu riwayat kehidupannya atau kisah kehidupannya direkam dan diabadikan pada sebuah buku yang berjudul Familiar Stranger, A Life Between Two Islands, yang ditulis oleh Bill Schwartz, yang terbit pada 2017. Karya-karya Hall lebih membahas pada hegemoni dan kajian budaya. Ia mengambil posisi pasca Gramscian. Pemikiran Hall sendiri banyak terpengaruh oleh pemikiran dari Marxis yang melihat bahwa hubungan kekuatan atau kekuasaan mempengaruhi praktek masyarakat, terutama pada praktek komunikasi massa dan media massa. Hall juga mengkritik para ilmuwan yang hanya menganalisis tentang dunia, tapi tidak keinginan atau usaha untuk merubah dunia tersebut menjadi yang
menjadi ke arah yang lebih baik. Tujuan Hall dan para teoritis kritis yakni memberdayakan dan memberikan kekuatan kepada masyarakat yang termarginalisasi atau terpinggirkan, terutama dalam ranah komunikasi massa. Saya rasa sudah cukup kita mengenal sosok Stuart Hall. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan teori representasi. Representasi sendiri menurut Hall merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk menggambarkan atau membayangkan. Representasi sangat penting mengingat budaya selalu dibentuk dari bahasa dan makna. Dalam hal ini, bahasa merupakan salah satu wujud penting representasi. Makna dari kebudayaan selalu diperantarai oleh bahasa yang akan dibagikan kepada setiap anggota kebudayaan. Dari sini, Hall mengemukakan bahwa pentingnya representasi sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial. Bahkan ia menegaskan representasi merupakan kebutuhan dasar sebuah komunikasi. Tanpanya manusia tidak bisa berinteraksi. Lebih jauh lagi, Hall membagikan representasi menjadi 3. Yang pertama, representasi reflektif, yakni representasi mengenai bahasa maupun simbol yang digunakan dalam komunikasi. Yang kedua, representasi intensional mengenai bahasa, bagaimana bahasa tersebut dijelaskan oleh sang penutur. Yang ketiga, representasi konstruksional, yakni bagaimana sebuah bahasa dikonstruksi, maknanya dikonstruksi oleh sang pendengar maupun masyarakat. Untuk representasi konstruktif sendiri, Hall menyebutkan dua pendekatan untuk kajian ini, yakni pertama, pendekatan semiotik, dan kedua, pendekatan diskursus. Pemikiran ini mirip sekali dengan pemikirannya yang mana itu tentang encoding dan decoding. Encoding dan decoding sendiri digunakan dalam mengkaji sebuah media massa. Encoding memiliki arti bagaimana informasi tersebut dikemas oleh sang penutur, dan yang kedua, decoding, bagaimana pendengar mengkonstruksi sebuah informasi tersebut. Terkait representasi, Hall turut mencetuskan pemikiran politik representasinya yang terkenal. Dalam rumusannya terdapat empat tahap yang diterapkan dalam mengkaji. Dalam rumusannya terdapat 4 tahap yang digunakan untuk melakukan atau mempraktikkan teori representasi ini. Yang pertama, mereduksi konflik internal, yang mana mereduksi konflik internal ini dilakukan untuk menciptakan sebuah solidaritas kelompok. Yang kedua, menciptakan konsensus bersama. Menciptakan konsensus bersama merupakan upaya yang dilakukan untuk agar dapat suatu kelompok dilihat oleh kelompok lain atau diterima. Yang ketiga, mencapai ruang publik. Ruang publik pada tahap ketiga ini dimaksudkan untuk masyarakat dalam menyalurkan budayanya maupun berbagai aspirasi yang dimilikinya, baik ruang publik itu virtual maupun konkret. Dan tahapan keempat merupakan hasil atau evaluasi dari tahap-tahapan sebelumnya. Hasil dari evaluasi tahap-tahap sebelumnya dilakukan untuk menolak ukur atau mengukur keberhasilan suatu representasi budaya. Apabila politik representasi tidak berhasil juga, maka setiap anggota harus memulai dari awal. Perlu dicatat, politik representasi dengan politik identitas itu berbeda. Politik identitas termasuk ke dalam politik representasi. Akan tapi politik representasi belum tentu masuk ke dalam politik identitas. Perbedaannya sangat tipis, mengingat bahwa politik identitas seringkali membawa isu sara dalam konteks politiknya. Sementara politik representasi dilakukan agar kaum minoritas diberikan sebuah ruang bagi kebudayaan mereka. Sedangkan implikasi praktis, implikasi politiknya sekedar
bersifat sekunder. Dengan kata lain, orientasi utama dari politik identitas merupakan kekuasaan politik, sedangkan politik representasi merupakan pengakuan kebudayaan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata.